warga kerajaan. Nah, masih dalam suasana perayaan kebangkitan, bukan Easter ya, bukan cari telur ya, tapi kebangkitan Tuhan Yesus. Kalau saya lihat gambar di belakang ini, ada satu yang kurang cocok, yaitu batu penutup kubur. Karena dalam bahasa aslinya Nabi Yohanes katakan airo, terpental jauh oleh tangan yang tidak kelihatan. Sampai hari ini saya percaya kubur Yesus yang ditemukan itu di Galilea, di luar kota Yerusalem, dan mereka tidak pernah menemukan batu besar itu. 2 ton beratnya. Batu besar apa yang menutupi berkat saudara? Ada tangan yang tidak kelihatan itu yang akan membukanya. Jangan bertanya seperti para wanita, siapa yang menggulingkan kubur buat kita? Siapa yang buka jalan buat kita? He is the way, dia akan buka jalan. Menarik sekali, sedikit pelajaran saudaraku hari ini dari nama Tuhan Yesus dalam bahasa Mandarin. Yesus Citu, Yesus Kristus. Ya, jadi kalau ada teman-teman Anda yang berkata, oh itu untuk orang barat, saudara yang kasih Tuhan, sama sekali Tuhan Yesus bukan dari Amerika ya, jangan keliru ya. Nah, kita melihat di sini nama Yesus Citu ya. Yang pertama itu kita lihat, itu 2 telinga saudara. Oh, dia datang jadi perantara antara Allah dan manusia, antara manusia dengan manusia. He's the Prince of Peace. Dia adalah peacemaker itu. Dan sampai sekarang sudah duduk di atas tahta pemerintah alam semesta. Dia masih berdoa untuk saudara saya. Dia masih mendengar dengan kedua telinganya. Seorang hakim yang baik tidak mendengarkan salah satu, tapi mendengarkan keduanya. Dan dialah hakim agung kita dan pembela kita sekaligus. Yang kedua, su di sini adalah terdiri dari 2 huruf, yaitu ikan. Dan di sini tanaman gandum. Masih ingat 5 roti 2 ikan? Waduh saudaraku. Tapi yang menarik, ketika disatukan artinya apa? Come back to life. Itulah kita rayakan. Dan itulah membuat dia tidak ada duanya. Yang semua para pemimpin yang dihormati itu ada di dalam kuburan. Dan orang mengikut orang yang mati ribuan tahun. Tetapi praise God, saudara saya mengikut dia, who's come back to life. Lalu kemudian perkataan Kristus diterjemahkan Citu. Di sini kita lihat ya bagian bawah itu foundation, itu kan gambar tanah ya. Ya, di atas tanah. Jangan lupa firman Allah mengatakan bagaimana Yesus, yaitu adalah fondasi satu-satunya. Kita membangun kehidupan kita, kita membangun apapun, tidak boleh di atas dasar yang lain. Tetapi apa? Tetapi di atas dasar yaitu Kristus. Dan yang terakhir, memerintah, governing, supervising, governing. Salah satu nama Tuhan Yesus adalah the governor, bukan gubernur ya, apalagi governor, tetapi adalah yang memerintah, yang menentukan. Mau hidup bersuka cita penuh kemenangan, percaya kepada dia yang come back to life, yang mau mendengarkan. Dan juga saudaraku, dia yang menentukan. Dia adalah the Lord, the Master and the Lord. God bless you, warga kerajaan. Rejoice in Him. Haleluya. Amin. Amin. Shalom semuanya. Ya, kita percaya bahwa Dia Raja di atas segala raja, nama di atas segala nama, yang tak tertandingi kuasanya. Kami percaya bahwa Engkau pagi hari ini ada di tempat ini Tuhan. Kami mau agungkan, kami mau tinggikan, kami mau muliakan Engkau Raja di atas segala raja. Kami percaya bahwa kuasa nyata di tengah-tengah kami. Kerajaan
Kerajaannya yang
kami percaya kami memasuki bulan 4 ini semua karena anugerah dan kasih karunia-Mu kepada kami. Kami bersyukur mempunyai Allah yang besar, kami bersyukur mempunyai Allah yang dahsyat dalam hidup kami. Kami mau terus masuk dalam bimbingan-Mu Tuhan. Kami mau terus untuk mengenal Engkau lebih lagi dalam setiap langkah hidup kami. Kami tahu Tuhan, kami tidak dapat hidup tanpa Engkau. Karena itu kami mau mendengarkan firman-Mu yang akan memberikan kami hikmat. Kami menyerahkan hati kami yang akan menjadi lahan yang subur, tanah yang subur bagi benih firman-Mu Tuhan. Sehingga benih firman-Mu itu jatuh dalam tanah yang subur itu Tuhan, bertumbuh dan berbuah dalam kehidupan kami, hingga nama-Mu dipermuliakan dalam hidup kami. Kami persiapkan hati kami untuk mendengarkan firman-Mu. Amin. Kita sudah memasuki bulan 4 di dalam tahun 2021. Dan kita memasuki triwulan kedua. Kalau triwulan pertama kita banyak berbicara tentang anak, kerohanian kita sebagai anak-anak. Dan kita memasuki triwulan yang kedua, yaitu kita memasuki young man atau anak muda. Nah, di bulan April ini kita tema kita adalah guide. Dengan ayat 1 Timotius 4 ayat 12. Jangan seorang pun menganggap engkau rendah. Jangan seorang pun menganggap engkau rendah karena engkau muda. Jadilah teladan bagi orang-orang percaya dalam perkataanmu, dalam tingkah lakumu, dalam kasihmu, dalam kesetiaanmu, dan dalam kesucianmu. Paulus menjelaskan kepada Timotius bahwa kita akan dianggap rendah oleh seseorang ketika kita tidak mempunyai yang namanya teladan. Nah, sehingga keteladanan itu penting. Sebab keteladanan harus dimiliki oleh orang muda maupun orang tua. Artinya setiap orang harus memiliki keteladanan. Kalau kita memiliki keteladanan, sekalipun kita muda, tentu kita tidak akan dipandang rendah oleh seseorang. Keteladanan dalam apa? Dalam perkataan, dalam tingkah laku, dalam kasih, dalam kesetiaan, dan dalam kesucian. Menurut Kamus Besar Bahasa Indonesia, arti kata membimbing atau guide adalah memberi penjelasan lebih dulu, menuntun, memimpin, memberi petunjuk, dan mengasuh. Itu kata guide atau membimbing. Siapa yang dicatat sebagai anak muda oleh Alkitab? 1 Yohanes 2 ayat 14b menuliskan, Aku menuliskan kepada kamu, hai orang-orang muda, karena kamu kuat, dan firman Allah diam di dalam kamu, dan kamu telah mengalahkan yang jahat. Ada 3 kriteria anak muda yang dimaksudkan dalam Alkitab. Yang pertama, anak muda itu kuat. Kuat itu dalam bahasa Yunani yang diambil adalah iskoros. Artinya kuat karena sudah berpikir dewasa atau kuat dalam pemikiran dan tindakannya. Jadi anak muda itu sudah punya pikiran dewasa, kuat dalam tindakan dan pemikiran. Kriteria yang kedua yaitu firman Tuhan diam di dalam anak muda. Dalam bahasa Yunani yang diambil katanya adalah kata itu adalah meno. Artinya firman telah menjadi referensi dalam anak muda itu bertindak. Dan yang ketiga adalah anak muda itu mengalahkan yang jahat. Sudah pasti tentu jika kita memiliki 2 kriteria di atas, yaitu kita kuat atau dewasa dalam pemikiran dan tindakan, firman Tuhan menjadi referensi kita pasti akan mengalahkan yang jahat. Nah, tapi apakah kita sebagai anak muda kita langsung memiliki ini semua? Tentu tidak. Kita harus mengalami yang namanya pembimbingan. Nah, kita lihat, kita meneladani bagaimana Yesus membimbing anak-anak muda. Tuhan Yesus membimbing anak muda itu melalui pemuridan.
Tuhan Yesus mentransformasi hidup murid-murid dari penjala ikan, dari fokus mereka menjala ikan menjadi penjala manusia. Artinya akan ada transformasi pola hidup dari murid-murid yang harus berubah. Pola hidupnya apa? Pola pikir, kepercayaan, nilai, dan identitas. Dari penerima keselamatan, murid diselamatkan, itu menjadi penyelamat. Dari hamba dosa menjadi hamba Allah, dan kemudian menjadi anak Allah. Apa bedanya? Kalau hamba dosa kita bisa bahas lalu, tidak perlu kita bahas. Hamba Allah, apa beda hamba Allah dan anak Allah? Waktu kita hamba Allah, kita itu percaya sama Tuhan. Tingkat kerohanian kita sudah mulai bertumbuh, tapi kita hanya melakukan pekerjaan-pekerjaan yang Allah kehendaki di bumi ini. Contohnya kita beribadah, kita mengatur ibadah ini semua, kita melayani dan sebagainya. Tapi seorang hamba hanya melakukan pekerjaan, setelah itu selesai. Dia tidak memikirkan hal-hal yang lain. Kalau anak apa bedanya? Anak, Alkitab menjelaskan bahwa anak Allah itu harus mempunyai hati hamba. Hatinya hati hamba, tapi dia adalah anak. Anak itu bedanya apa dengan hamba? Hamba tidak mempunyai warisan atau tidak menjadi ahli waris. Ketika hamba menyelesaikan pekerjaan, dia selesai. Tapi anak-anak akan meneruskan apa yang dilakukan oleh orang tuanya. Nah, jadi di dalam gereja ini kita bisa lihat siapa yang mempunyai hati hamba dan siapa yang mempunyai hati anak. Kalau anak, kita akan berpikir untuk apa? Regenerasi, kesinambungan dari gereja ini. Kalau bisa apa yang Tuhan kehendaki di bumi ini atau di tempat kita ditempatkan ini, itu menjadi semakin berkembang. Tapi kalau hamba, dia melakukan saja. Kira-kira itu ya. Nah, transformasi ini terjadi melalui apa? Pembimbingan dalam pemuridan. Kalau kita dalam gereja ini, dalam bimbingan itu adalah KM. Tapi di dalam kenyataannya pembimbingan itu akan sering terjadi yang namanya apa? Diajar, tidak mengerti, diajar, bolak-balik tetap salah. Nah, jadi tema dari dalam firman Tuhan, seri firman Tuhan yang akan kita sama-sama belajar adalah saya beri tema tentang telah degilkah hatimu, yang diambil dari Markus 8 ayat 14 sampai 21. Mari kita lihat sama-sama. Markus 8 ayat 14 sampai 21. Kemudian ternyata murid-murid Yesus lupa membawa roti. Hanya sebuah saja yang ada pada mereka dalam perahu. Lalu Yesus memperingatkan mereka, katanya, berjaga-jagalah dan awaslah terhadap ragi orang Farisi dan ragi Herodes. Maka mereka berpikir-pikir dan seorang berkata kepada yang lain, itu dikatakannya karena kita tidak mempunyai roti. Dan ketika Yesus mengetahui apa yang mereka perbincangkan, ia berkata, mengapa kamu memperbincangkan soal tidak ada roti? Belum juga kamu paham dan mengerti, telah degilkah hatimu? Kamu mempunyai mata, tidakkah kamu melihat? Dan kamu mempunyai telinga, tidakkah kamu mendengar? Tidakkah kamu ingat lagi pada waktu aku memecahkan 5 roti untuk 5.000 orang itu? Berapa bakul penuh potongan-potongan roti kamu kumpulkan? Jawab mereka, 12 bakul. Dan pada waktu 7 roti untuk 4.000 orang itu, berapa bakul potongan penuh potongan-potongan roti kamu kumpulkan? Jawab mereka, 7 bakul. Lalu katanya kepada mereka, masihkah kamu belum mengerti? Jadi situasinya adalah Yesus sedang ingin mengajarkan tentang berjaga-jaga terhadap ragi atau pengaruh daripada orang Farisi dan orang Herodes. Tapi murid-murid berpikir tentang roti. Apakah ada kesamaannya atau ada perbedaannya? Mari kita lihat kenapa Yesus berkata seperti ini, berjaga-jagalah. Di Markus 8 ayat 11 sampai 13, artinya sebelum Yesus naik ke perahu, inilah yang terjadi. Lalu muncullah orang Farisi dan bersoal jawab dengan Yesus. Untuk mencobai dia, mereka meminta daripadanya suatu tanda dari surga. Maka mengeluhlah ia dalam hatinya, mengeluhlah Yesus dalam hatinya dan berkata, mengapa kata ini minta tanda? Aku berkata kepadamu, sesungguhnya kepada kata ini sekali-sekali tidak akan diberi tanda. Ia meninggalkan mereka, ia naik ke perahu dan bertolak ke seberang. Setelah Yesus naik ke
perahu inilah terjadi yang tadi itu. Nah, siapa orang Farisi dan orang Saduki? Orang Farisi adalah golongan masyarakat kelas menengah yang mendekati orang-orang di kelas bawah, yang mereka ini dasarnya apa? Mengkompromikan antara adat tradisi dengan Taurat pada zaman itu. Jadi bolehlah melakukan sembahyang, bolehlah melakukan adat istiadat, yang penting Tauratnya juga jalan. Kemudian siapa orang Saduki? Orang Saduki kebalikannya, mereka adalah dari golongan di atas, bangsawan yang terdiri dari pejabat, orang kaya, orang terhormat, yang memiliki kekuasaan, termasuk menjadi imam kepala dan imam besar. Mereka mengkompromikan antara politik dengan Taurat. Artinya mereka membawa politik dalam Taurat. Sebab bangsa Israel pada zaman itu semua harus tunduk pada Taurat. Nah, kita lihat Markus 8 ayat 15. Lalu Yesus memperingatkan mereka, katanya, berjaga-jagalah dan awaslah terhadap ragi orang Farisi dan ragi Herodes. Di sini Tuhan Yesus sedang menjelaskan, Tuhan Yesus akan menjelaskan kepada mereka tentang pemahaman dasar bahwa hati-hati pengaruh mereka, pengaruh orang-orang yang membawa kompromi antara adat dengan Taurat, politik dengan Taurat itu terjadi di dalam kerohanian. Ini yang Yesus ingin ajarkan. Tapi apa pandangan murid-murid? Murid-murid melihat apa? Yesus kemudian sepertinya apa? Yesus tahu kalau kita bawa hanya satu roti. Makanya dia berkata seperti itu. Sehingga terjadilah Markus 8 ayat 17. Dan ketika Yesus mengetahui apa yang mereka perbincangkan, ia berkata, atau Yesus berkata, mengapa kamu perbincangkan soal tidak ada roti? Belum jugakah kamu paham dan mengerti? Telah degilkah hatimu? Nah, kata degil dipakai Yesus untuk menjelaskan bahwa murid-murid itu apa? Tidak fokus pada apa yang Yesus akan ajarkan, tetapi fokus mereka pada apa? Mencurigai bahwa Yesus menyindir mereka. Nah, ini yang sering terjadi, gesek-gesekan yang sering terjadi di dalam pembimbingan, sehingga pembimbingan itu tidak terjadi secara optimal. Apa arti kata degil? Degil dalam bahasa Yunani itu porou, yang memiliki arti menebal. Menebal itu seperti kalau kita pada kulit itu kakalan. Nah, karena saya sering olahraga, jadi ada kulit saya di sini yang mengeras. Nah, kulit yang mengeras ini akan mengurangi rangsangan yang masuk. Kalau yang kulit tipis mungkin sedikit aja ditusuk duri bisa terasa. Tapi kalau kulit yang menebal atau kakalan itu perlu sampai menembus bagian dalamnya baru bisa terasa. Nah, ini artinya apa? Ada sesuatu ketebalan yang kita harus masuk, baru kemudian kita bisa tembus. Contohnya, firman Tuhan sering kita baca, kita lihat, kita dengar, tapi apa? Masuk sampai di pikiran saja. Kelakuan tidak berubah karena belum sampai kepada belief systemnya. Kata degil yang kedua yang artinya porou itu adalah membatu. Kalau ini tingkatannya lebih tinggi lagi, yaitu apa? Menolak semua yang diajarkan. Baik itu yang baik yang diajarkan atau peringatan atau apapun, semua ditolak. Nah, itu arti kata porou atau degil hati. Nah, Markus 8 ayat 18 dituliskan, kamu mempunyai mata, tidakkah kamu melihat? Dan kamu mempunyai telinga, tidakkah kamu mendengar? Tidakkah kamu ingat lagi? Berarti di sini ada apa? Mata, telinga, dan ingatan atau pikiran. Kenapa Yesus mengambil ini? Mata dan telinga adalah panca indera kita yang menangkap sesuatu dari luar dan memasukkannya dalam pikiran kita. Kita lihat seperti ini ya. Apa yang kita lihat dan apa yang kita dengar itu masuk ke dalam pikiran. Kalau mulut bagaimana? Yang masuk melalui mulut adalah makanan, tapi yang lain apa? Keluar kan? Nah, jadi ini panca indera yang membawa pengaruh di dalam kepercayaan kita nanti. Dia akan masuk kepada pikiran dulu, baru kemudian ke hati. Dan syukurnya Tuhan itu mengerti. Dia memberikan kita dua telinga dan dua mata, supaya kita banyak melihat dan kita banyak mendengar. Kalau kita lihat lagi di sini ada korelasi iman dengan mata dan telinga. Karena kita yang
orang sebagai orang Kristen kita diharuskan untuk hidup oleh iman. Roma 10:17 menuliskan, jadi iman timbul dari pendengaran dan pendengaran oleh firman Tuhan. Iman timbul karena kita mendengar. Ibrani 11:1, iman adalah dasar dari sesuatu yang kita harapkan dan bukti dari segala sesuatu yang tidak kita lihat. Jadi kalau saya simpulkan, iman itu berasal dari apa? Pendengaran firman Tuhan, firman Kristus yang kita harapkan, setelah kita dengar, kita harapkan, sekalipun belum kita lihat. Jadi hati-hati, mata kita bukan hanya melihat yang jasmani saja, tapi mata kita harus melihat yang rohani. Itu baru kita sebut beriman. Mari kita bahas satu-satu. Markus 8:18, kamu mempunyai mata, tidakkah kamu melihat? Yesus berkata kepada murid-muridnya, kamu punya mata tapi tidak melihat. Agak aneh ya, punya mata tapi tidak melihat. Apakah murid-murid buta? Tidak. Yang dimaksudkan oleh Tuhan Yesus adalah murid-murid itu sudah melihat mujizat yang pernah Yesus lakukan. Yesus memecahkan 5 roti menjadi memberi makan 5.000 orang, sisa 12 bakul. 7 roti memberi makan 4.000 orang, sisa 7 bakul. Kalau mempunyai 1 roti, kira-kira bisa untuk berapa orang? Kalau 500 orang bisa nggak? Sangat bisa ya. 5 roti jadi 5.000. 1.000. Mereka di sana di kapal tinggal berapa? Di perahu mereka ada berapa orang? Cuma 13. 12 murid dengan 1 Yesus. 1 roti cukup enggak? Tapi mereka, apa yang mereka lihat? Yang mereka lihat adalah tentang 1 roti. Fokus mereka tidak melihat apa yang Yesus ajarkan. Nah, bagaimana dengan kita? Kita juga sering terjadi di dalam pelayanan kita melihat ada beberapa peraturan-peraturan yang dibuat. Kita sering menganggap peraturan-peraturan itu mengikat kita, menyusahkan orang masuk dalam pelayanan. Seberapa kita melihat itu semua tergantung daripada cara kita memandang. Pernahkah kita melihat bahwa apa yang dibuat, peraturan-peraturan yang dibuat itu baik untuk melatih ketaatan kita, baik melatih penundukan diri kita, baik melatih kedewasaan rohani kita, bahwa kita bukan hanya melayani Tuhan di sini, tapi kita memberikan hidup kita, melatih diri kita untuk berdoa, melatih kita untuk berkumpul, berdoa bersama dan sebagainya. Atau dalam kehidupan yang sekarang pandemi, siapa yang kita lihat? Krisiskah yang kita lihat? Atau Tuhan yang kita lihat? Atau kita tidak belajar ketika Tuhan kasih kita krisis, sebenarnya apa yang Tuhan inginkan dari krisis ini? Kalau kita hanya memandang krisis, kita pasti bilang apa? Ya sudah, kita tidak dapat berbuat apa-apa. Kita hanya bisa di rumah saja. Tapi pernahkah kita berpikir kalau Tuhan kasih kita hikmat, kita bisa jualan secara online? Bisa nggak? Bisa. Siapa yang, apa lagi yang kita lihat? Kita kemarin di GKM kita ada buat satu program bahwa kita merenungkan 3 pasal, paling tidak 2 pasal di dalam sehari-hari. Dan kalau kita lihat itu, kalau kita hanya lihat pasalnya begitu banyak, kita langsung apa? Aduh, tidak nyaman ini, sangat tidak nyaman. Kita punya waktu yang sudah habis untuk kerjaan kita, untuk segala keperluan yang kita lakukan. Tapi kita harus melatih diri kita untuk baca firman. Nah, waktu kita ternyata kita abaikan penglihatan kita dan kita kemudian baca. Karena setiap renungan yang kita baca harus kita buat apa yang kita dapat dari apa yang kita renungkan. Sebenarnya saya jujur aja, saya pesimis ini bisa terjadi. Tapi sebelum kita menerapkan itu kepada anggota KM, kita dulu yang harus menerapkan di level pemimpin dulu, supaya kita tahu apa yang menjadi kesusahan dan kita tidak akan membagikan kesusahan itu kepada anggota KM. Dan surprise-nya, tadi malam kita evaluasi. GKM semua mengatakan bahwa ini sangat bermanfaat. Dulunya tidak pernah baca ayat, jadi sekarang baca ayat. Yang dulunya hanya baca sekedar memenuhi target, sekarang apa? Kalau kita harus berpikir bahwa apa yang saya dapat dari ayat ini, kita tidak bisa baca ayat itu dengan 1 kali saja.
kita kadang-kadang perlu berulang-ulang untuk membacanya sehingga kita dapat sesuatu dari yang kita baca. Sekalipun hanya 3 pasal. Sekalipun dari 3 pasal itu kita hanya dapat 1 ayat sebagai rema dalam hidup kita. Nah, kita sharing. Ternyata waktu kita sharing, kita usahakan untuk apa? Tidak dulu melihat hasil sharingan daripada orang lain, renungan dari orang lain. Kita baca dulu, kita sharingkan. Setelah secara umum kita baca, kita bisa lihat ternyata 1 ayat atau 1 pasal itu bisa membawa beberapa sudut pandang yang berbeda, memperkaya kita di dalam pembacaan daripada ayat firman. Nah, apa yang kita lihat dengan mata kita itu akan menentukan nanti apa yang kita dapat. Oh, saya suka ini, mata saya suka, saya bawa untuk melihat kekurangan orang lain. Saya bisa berjam-jam untuk melihat kesusahan daripada orang lain. Saking susahnya sampai orang yang saya lihat di dalam HP saya adalah orang yang tidak bisa membeli 1 helai benang di dalam tubuhnya. Kira-kira ngerti apa yang saya maksud? Kita melihat gambar porno, film porno. Apakah itu yang kita mau di dalam hidup kita? Kita yang menentukan. Nah, sekarang kita lihat. Kadang-kadang ada orang yang melihat setan lebih penting daripada Tuhan. Oh, di tempat ini ada setannya. Bisa dalam bentuk A, B, C, dan sebagainya. Kemudian itu mengintimidasi orang yang diberi penglihatan itu. Sementara orang itu tidak bisa melihat. Nah, bagi saya begini. Ada atau tidaknya suatu benda yang boleh kita bilang itu ada setannya atau tidak, tergantung daripada orang yang ada di rumah itu. Ia memberikan dirinya atau tidak. Nanti kita lihat berikutnya. Jadi Lukas 11 ayat 34 dan 35, matamu adalah pelita tubuhmu. Jika matamu baik, teranglah seluruh tubuhmu. Tapi jika matamu jahat, gelaplah tubuhmu. Karena itu perhatikanlah supaya terang yang ada padamu jangan menjadi gelap. Nah, anak muda sebagai anak muda yang masuk dalam pembimbingan, fokuslah pada apa yang Yesus ajarkan. Jangan sampai mata jasmani kita ini salah dalam melihat atau salah fokus sehingga kita tidak mengerti. Kita beralih dari apa yang Yesus ajarkan jadi apa? Melihat permasalahan sehingga mata kita menjadi gelap. Apa yang Tuhan Yesus atau ini tidak usah. Markus 8 ayat 18, kamu mempunyai telinga, tidakkah kamu mendengar? Ada begitu banyak suara yang kita dengar dalam hidup kita. Suara Roh Kudus, suara hati, suara iblis, suara keadaan. Suara keadaan itu misalnya perkataan orang lain, krisis dan sebagainya. Suara mana yang kita prioritaskan untuk kita dengar? Tergantung daripada keputusan kita. Murid-murid mendengar suara keadaan, di mana mereka hanya membawa 1 roti, sedangkan mereka 13 orang. Dan apa yang murid-murid dengar lagi? Mereka mendengar satu sama lain menyatakan apa? Yesus sedang menyindir mereka karena mereka membawa 1 roti. Jadi, sedangkan yang dimaksud dengan Yesus adalah Yesus ingin menjelaskan tentang pengajaran dasar bahwa berhati-hatilah terhadap ragi daripada orang Farisi dan orang Saduki. Nah, di sini kita mesti melihat yang kita dengar ini apa? Waktu Yesus selesai berpuasa 40 hari 40 malam, kemudian datanglah iblis menggoda Yesus, jika kau anak Allah, rubahlah batu ini menjadi roti. Yesus pada saat itu mendengar 3 suara. Yang pertama suara iblis yang menggoda dia, yang mencobai dia. Yang kedua suara lapar dalam badannya, dalam perutnya, dan suara Roh Kudus. Sehingga Yesus kemudian memberikan jawaban, karena fokus Yesus kepada kehendak Allah, dia memberikan jawaban apa? Sebab ada tertulis bahwa manusia hidup tidak hanya oleh roti saja. Nah, ini kita perlu membangun telinga kita untuk mendengarkan firman Tuhan sehingga timbul di dalam pendengaran kita. Kemudian apa lagi? Markus 8 ayat 18. Tidakkah kamu ingat lagi? Ingatlah berbicara tentang pikiran. Medan pertempuran terbesar kerohanian kita itu adanya di pikiran kita. Pikiran kita harus isikan dengan merenungkan firman Tuhan. Dalam merenungkan firman Tuhan, kita menemukan identitas kita. Kita menemukan janji Tuhan bagi kita.
Kita menemukan prioritas keputusan untuk menentukan tindakan. Jadi, sebagai orang yang berada dalam pembimbingan, tentukan siapa identitasmu. Temukan apa yang Tuhan dalam hidupmu, dan apa yang pernah Yesus buat dalam hidupmu, dan apa yang Tuhan Yesus ajarkan dalam hidupmu. Pikirkan semua itu, supaya nanti ketika kita mengalami persoalan, kita punya kekuatan. Filternya ada di pikiran kita. Sekalipun mata kita melihat dengan tidak terlalu baik, telinga kita salah dalam melihat, tapi pikiran kita harusnya tidak terpengaruh, karena itu filternya. Kemudian akan masuk kepada hati kita. 2 Korintus 10 ayat 5 dituliskan, kami mematahkan siasat orang dan merubuhkan setiap kubu yang dibangun oleh kaum manusia untuk menentang pengenalan akan Allah. Kami menawan segala pikiran dan menaklukkannya kepada Kristus. Kemudian yang keempat, Markus 8 ayat 15. Lalu Yesus memperingatkan mereka, katanya, berjaga-jagalah dan awaslah terhadap ragi orang Farisi dan ragi orang Herodes. Berjaga-jaga dan awas ini sudah masuk kepada belief sistemnya, yaitu apa? Hati kita. Kenapa hati kita bisa menebal atau hati kita bisa degil? Yang pertama, karena kita tidak menghormati pribadi Allah. Kalau kita menghormati, kalau murid-murid menghormati Yesus, tentu dia mendengarkan apa yang Yesus ajarkan, bukan melihat kebutuhan. Yang kedua, kita tidak memperhatikan ajaran Tuhan. Pribadinya kita tidak hormati, biasanya ajarannya juga kita abaikan. Dan yang ketiga, yang membuat hati kita menebal atau degil adalah apa? Terlalu sering jatuh bangun dalam dosa dan diampuni, tapi tidak pernah bertobat. Kadang-kadang kita sudah jatuh, dipulihkan, terus jatuh lagi, dan kita bilang apa? Tuhan tuh Maha sabar, saya selalu diampuni kok. Tapi Alkitab menuliskan bahwa Tuhan itu panjang sabar, ada batasnya untuk kita diampuni. Ketika batas itu tidak bisa, sudah selesai, maka kita tidak bisa diampuni lagi. Nah, Amsal 4 ayat 23, jagalah hatimu dengan segala kewaspadaan, karena dari situ terpancar kehidupan. Kalau sudah ngomong tentang hati, siapa yang ada di dalam hati kita, siapa yang kita percaya dalam hati kita, itulah yang akan menjadi sumber daripada kehidupan kita. Apakah ada contoh murid-murid yang degil hatinya? Tentu ada. Alkitab menuliskan tentang Yudas Iskariot. Lukas 22 ayat 3 sampai 6. Maka masuklah iblis ke dalam Yudas Iskariot, seorang dari ke-12 murid itu. Lalu pergilah Yudas kepada imam-imam kepala dan kepala-kepala pengawal bait Allah, dan berunding kepada mereka bagaimana ia dapat menyerahkan Yesus kepada mereka. Mereka sangat gembira dan bermufakat untuk memberikan sejumlah uang kepadanya. Ia menyetujuinya dan mulai dari waktu itu ia mencari kesempatan yang baik untuk menyerahkan Yesus kepada mereka tanpa setahu orang banyak. Siapa Yudas Iskariot? Salah satu dari 12 murid. Dia mengalami apa yang Yesus ajarkan, dia mengalami apa yang mujizat yang Yesus buat. Yudas Iskariot termasuk orang yang diutus berdua-duaan, yang diberikan kuasa, yang diberikan Roh Kudus oleh Tuhan untuk kemudian mengusir setan, menyembuhkan orang sakit dari tugas kerasulan yang dilakukan. Jadi dituliskan di Alkitab bahwa murid-murid yang melakukan kerasulan penginjilan itu membuat setan itu seperti terlihat jatuh dari langit, seperti kilat yang jatuh dari langit. Nah, Yudas Iskariot adalah salah satu dari murid-murid itu. Tapi apa yang terjadi? Kedegilan hati daripada Yudas Iskariot adalah Yudas Iskariot memberikan ruang kepada hatinya untuk iblis masuk kepada Yudas Iskariot. Kemudian setelah iblis menguasai hati Yudas, mata Yudas terarah kepada siapa yang menjadi musuh Yesus. Siapa yang menginginkan kematian Yesus? Telinga Yudas berunding dengan mereka bagaimana caranya untuk membuat Yesus dihukum mati. Pikiran Yudas
adalah sangat bergembira dan berfakat. Hati-hati, dosa ternyata bisa membuat kita bergembira sekalipun kita melakukan sesuatu yang tidak benar. Nah, kita lihat di sini, Yudas Iskariot saja bisa. Kita bisa enggak? Kita bilang Yudas Iskariot jahat, jangan-jangan kita juga bisa ternyata melakukan hal yang sama seperti Yudas Iskariot, sekalipun terselubung dengan kerohanian. Nah, telah degilkah hatimu itu harusnya menjadi dasar kita untuk mengoreksi hati kita masing-masing. Siapa yang ada dalam hati kita? Tuhankah atau ibliskah? Jika dalam hati kita ada Yesus, tentu mata, telinga, dan pikiran kita akan dipenuhi oleh ajaran, nasihat, ketaatan, pengorbanan, dan kesucian seperti Yesus. Tetapi jika ada iblis dalam hati kita, tentu mata, telinga, pikiran kita akan dipenuhi oleh ketidaktaatan, egois, persekongkolan jahat, dan dosa. Siapa yang ada dalam hati kita? Telah degil ke hati kita? Hanya kita yang tahu. Dan di dalam pembimbingan yang ada sekarang ini adalah waktunya kita untuk kita mengoreksi diri kita masing-masing, agar hidup kita dalam pembimbingan itu, apa yang Tuhan inginkan, apa yang Tuhan kehendaki terjadi dalam hidup kita, beri ruang dalam hati, mata kita melihat Yesus, pikiran kita melihat mendengar firman Tuhan, sehingga hidup kita memuliakan Tuhan di dalam kehidupan kita. Mari kita berdoa. Tuhan, terima kasih buat firman yang sudah disampaikan. Kami percaya Tuhan bahwa firman ini meneguhkan kami, untuk kami melembutkan hati kami, untuk kami belajar Tuhan. Kalaupun hati kami degil, sekarang ini kami mohon pengampunan daripada-Mu. Kami mau menyerahkan mata kami agar mata kami melihat kasih Allah, kemurahan Allah. Kami melihat kebaikan Allah. Kami melihat didikan Allah, sekalipun itu tidak mengenakan buat kami. Tapi kami selalu percaya Tuhan, kami adalah anak-Mu, dan Kau tidak akan pernah meninggalkan kami. Kami menyediakan telinga kami Tuhan untuk mendengarkan firman-Mu, sehingga iman kami bertumbuh di dalam Engkau. Sekalipun kami belum melihat itu, bahkan kami tidak memikirkan tentang apa yang Kau akan perbuat dalam hidup kami. Kami memberikan pikiran kami untuk menjadi filter Tuhan. Kami mau untuk meluangkan waktu kami untuk baca firman, untuk firman-Mu ada dalam hati kami, dalam pikiran kami, sehingga yang kami pikirkan adalah pikiran Kristus di dalam kehidupan kami. Dan sehingga kami mau Tuhan, hati kami dipenuhi oleh Kristus, sehingga hidup Kristus terpancar dalam kehidupan kami. Di dalam nama Tuhan Yesus, kami mengatraikan itu. Terima kasih Tuhan, kami bersyukur. Biarlah kebenaran firman-Mu yang sudah disampaikan oleh hamba-Mu Tuhan. Biarlah kami punya mata yang selalu hanya fokus kepada Engkau. Mata yang fokus, yang punya visi yang Engkau berikan kepada kami. Telinga kami arahkan, kami fokuskan hanya kepada kebenaran firman-Mu, dan hanya semakin peka mendengar suara-Mu. Terima kasih Tuhan, biarlah pikiran kami tiap hari kami taklukkan di dalam pikiran Kristus. Terima kasih Tuhan, kami bersyukur. Biarlah sebentar lagi kami akan memberikan Tuhan persembahan. Kami beri dengan sukacita di hati, karena kami mengasihi Engkau. Dan kami juga akan memberikan persembahan diakonia. Biar banyak dari hamba-hamba-Mu, anak-anak-Mu yang berkekurangan bisa diberikan Tuhan persembahan ini Tuhan, untuk kemuliaan nama-Mu dinyatakan. Dan kami juga berdoa untuk Indonesia. Biarlah Indonesia penuh dengan kemuliaan Tuhan.
Kami katakan Indonesia sembuh, Indonesia pulih dari semua sakit penyakit apapun, penyakit sampar, penyakit menular apapun juga, di dalam nama Yesus. Dan kami percaya akan terjadi kebangunan rohani. Apa yang sudah direncanakan oleh Tuhan tidak akan bisa dibatalkan, pasti jadi. Tidak ada penundaan lagi saat ini di dalam nama Yesus. Dan kami percaya hamba-hambamu, anak-anakmu yang sudah dipersiapkan akan dipakai untuk kemuliaan nama-Mu dinyatakan. Terima kasih Tuhan. Kami juga berdoa untuk seluruh pulau-pulau di Indonesia Tuhan. Biarlah belas kasihan-Mu turun atas seluruh pulau-pulau di Indonesia. Tidak ada lagi yang namanya badai merajalela. Di dalam nama Yesus kami katakan berhenti di dalam nama Yesus. Engkau tidak berkuasa lagi atas Indonesia, tidak bisa lagi menguasai Indonesia. Kami katakan Indonesia pulih, reda, aman di dalam nama Yesus. Dan hari-hari ini setiap orang-orang yang ada di Indonesia akan mengalami secara pribadi pertemuan dengan Engkau Tuhan, sehingga mereka mengaku Yesus sebagai Tuhan. Terima kasih Tuhan. Kami bersyukur atas sumbawa Tuhan, diluputkan dari semua malapetaka ini Tuhan. Itu hanya karena kasih karunia-Mu. Biarlah terus Tuhan perlindungan penyertaan-Mu atas kota Sumbawa ini di dalam nama Yesus. Dan kami juga berdoa untuk presiden dan seluruh jajarannya Tuhan. Engkau berikan hikmat, marifat, transparansi dan ketegasan, keberanian untuk membongkar semua yang bukan dari Tuhan, yang korupsi atau apapun juga yang bukan dari Tuhan akan dibukakan hari-hari ini di dalam nama Yesus, dan akan ditegakkan keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia. Kau pakai Bapak Presiden kami Tuhan, Bapak Jokowi, Kau berikan dia hikmat, kesehatan yang luar biasa, kekuatan, keberanian untuk melakukan segala sesuatu yang sesuai dengan kebenaran firman-Mu. Terima kasih, kami bersyukur hanya di dalam nama Yesus kami berdoa. Amin. Bapak Ibu, saudara yang dikasihi Tuhan, pengumuman singkat saja untuk minggu depan kita tetap akan beribadah di tempat ini pada jam yang sama, jam 8 pagi. Dan sekali lagi seperti sudah disinggung sama Pak Wakil Gembala tadi, untuk program KM kita ini ada renungan setiap harinya untuk setiap anggota KM. Tujuannya adalah untuk kita sama-sama tumbuh bersama di dalam Tuhan. Jadi program ini sungguh bermanfaat buat kami sebagai GKM juga, dan kami juga harapkan itu nanti buat teman-teman di anggota KM masing-masing ini juga bermanfaat. Dan kami harapkan juga sekali lagi buat Bapak Ibu yang belum bergabung di KM, silakan bergabung di KM yang ada di gereja kita di Sumbawa. Demikian pengumuman kita singkat kali ini. Tuhan Yesus memberkati. Mari kita akhiri ibadah kita, dan semuanya bangkit berdiri. Layak dipuji, disembah, Kau layak pertama, dulu sekarang dan selamanya. Raja atas segala raja, namamu besar, bermulia, layak dipuji, layak dipuji.
Tuhan. Kami percaya Tuhan Kau memberikan kesehatan, Kau memberikan kekuatan kepadanya, Kau memberikan perlindungan Tuhan. Kau menyembuhkan dia, Kau memulihkan kesehatannya, dan dalam nama Tuhan Yesus kami rindu yang berkumpul kembali bersama dengan kami minggu depan. Bahkan hari ini Tuhan, Kau sudah menyembuhkannya. Kekasih-kekasih Tuhan, angkatlah kedua tanganmu dan terimalah berkat daripada Bapa, Putra, dan Roh Kudus di dalam nama Tuhan Yesus. Diberikan mata yang dapat melihat apa yang Yesus bimbing dalam hidup kita. Diberikan telinga seorang murid yang mendengarkan firman Tuhan, bukan saja mendengar firman, tapi telinga yang peka terhadap apa yang Tuhan perintahkan dalam hidup kita. Telinga yang mendengar rema yang Tuhan berikan dalam hidup kita. Dan diberikan pikiran, diberikan kemampuan untuk kita dapat memikirkan apa yang menjadi pikiran Kristus. Dan pikiran Kristus itu menetap dalam pikiran kita. Diberikan hati yang lembut untuk kita dapat menerima bimbingan Tuhan, sehingga Yesus bertahta dalam hidup kita. Terimalah semuanya itu di dalam nama Bapa, Putra, dan Roh Kudus yang sudah menerimanya. Katakan, Tuhan Yesus memberkati.